Kita cek kebrutalannya, saudara. Ini yang kita tidak harapkan. Dan ini sekaligus menerangkan apa itu politik identitas, bagaimana cara kerjanya. Karena sampai detik ini seolah-olah orang, apa sih politik identitas? Semua orang juga punya identitas dong. Masa nggak boleh politik identitas? Nah, ini yang dimaksud, nggak boleh politik identitas itu kayak gini nih. Ini. Anda lihat nih sama-sama ya. Dan sodorkan ini kepada kalian-kalian yang masih mengatakan apalagi wajib politik identitas. Cungurmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya harus mengingatkan ini karena jangan sampai kita lupa sejarah. Kalau kata Bung Karno itu jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kalau kata Anies Rashid Baswedan, jangan terlalu kita banyak visi misi ke depan karena itu bisa kita ngarang. Lihat aja rekam jejak. Oh, cocok sekali ini, rekam jejak. Kita harus tidak boleh melupakan kejadian yang begitu brutal di dalam pemilu, sejarah pemilu kita 2017. Dan kenapa sampai Presiden Jokowi mengatakan hati-hati politik identitas. Prof Mahfud MD mengatakan hati-hati jangan ada politik identitas. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya sekali. Potensi pecahnya itu sangat rentan. Dan kemarin ada partai yang mengatakan saya politik identitas. Nah, kita harus berangkat ke sejarah. Kita harus ziarah ke sejarah. Kita harus lihat rekam jejak orang yang menggunakan politik identitas. Kita cek kebrutalannya, saudara. Ini yang kita tidak harapkan. Dan ini sekaligus menerangkan apa itu politik identitas, bagaimana cara kerjanya. Karena sampai detik ini seolah-olah orang, apa sih politik identitas? Semua orang juga punya identitas dong. Masa nggak boleh politik identitas? Nah, ini yang dimaksud, nggak boleh politik identitas itu kayak gini nih. Ini. Anda lihat nih sama-sama ya. Dan sodorkan ini kepada kalian-kalian yang masih mengatakan apalagi wajib politik identitas. Cungurmu. Kita cek bahwa masyarakat muslim khususnya Betawi wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang muslim dan soleh. Siap berjuang, siap berjihad. Ini adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Lah terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Ada satu orang tokoh yang saya wajib menyebutkan namanya. Siapa dia? Saudara Bunyani, saya minta berdiri. Allahu Akbar. Walillahilham. Saudara Bunyani adalah lebih penting dari para kiai, daripada para habaib, dari para aktivis. Karena dengan adanya saudara Bunyani, adanya acara kita ini. Tidak ada Bunyani, tidak ada acara ini. Tidak ada Bunyani, Ahok jadi gubernur. Ini adalah pahlawan Al-Ma'idah 51. Pahlawan Ma'idah 51 adalah saudara Bunyani. Anies gak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Tanya ketika ada kebencian dulu, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian? Tanya nggak kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian? jelas? Sampai di sini otak Anda mampu nggak mencerna bahayanya kalimat-kalimat yang dia sampaikan?
Sampai di sini paham gak maksud dan tujuan bahayanya politik identitas? Sampai di sini paham gak? Gila, kebrutalan orang beragama. Coba bayangkan, itu kebrutalan orang beragama. Haram memilih pemimpin yang non-muslim. Wajib hukumnya memilih pemimpin yang muslim. Gila. Politik padahal itu politik. Itulah yang tidak boleh, politik identitas itu kayak gitu tuh. Paham gak? Dan Anies pada saat itu menari di atas politik identitas. Dia menikmati keriuhan, kekacauan, kebrutalan orang memainkan politik identitas. Dia menari, menikmati, bos. Menikmati. Meskipun Anies sendiri itu tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Tetapi apa yang diinginkan oleh Anies diwakili oleh mereka. Buktinya ketika mereka ngomong, Anies nggak ngomong. Nggak mencegahnya, nggak apapun itu. Dia menari di atas politik identitas. Dia menari di atas kebrutalan statement orang beragama. Calon presiden 2024. Kenapa saya angkat ini? Kan Anies yang ngomong. Jangan lihat saya, visi misi saya. Visi misi itu bisa dikarang. Lihat rekam jejak. Rekam jejak. Rekam jejak. Rekam jejak. Nah, itu kan yang selalu dia katakan kemana-mana. Lihat rekam jejak. Nah, rekam jejaknya saya tayangkan di sini. Itu rekam jejak Anies yang menari di atas politik identitas. Masihkah Anda mau? Tertarik? Jatuh cinta kepada calon pemimpin atau bakal calon? Nah, bakal calon belum calon. Bakal calon presiden Republik Indonesia yang menari di atas perpecahan, kegaduhan, kebrutalan orang beragama. Bahaya loh Anda statement-statement kayak gitu. Di Indonesia itu tuh. Dan ini sudah mulai sekarang tuh. Coba bayangkan kalimat-kalimatnya jihad segala macam nih. Contohnya nih. Laskar Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan menyatakan sikap bahwa sepenuhnya mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 dengan cara apapun sebagai bentuk jihad dan semoga menjadi amal jariah bagi kami dan Indonesia menuju negara syariah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Coba. Dengan cara apapun bentuk jihad. Sama kan? Dengan Pilkada DKI dulu kalimat-kalimatnya nggak jauh beda. Demi tegaknya syariat Islam. Harus memenangkan Anies dengan cara apapun. Cara apapun, bos. Catat, garis bawahi, spidol yang besar di sana dengan cara apapun. Coba bayangkan, yang ngakunya Front Persaudaraan Islam tuh dengan cara apapun. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan Anda nggak tolol-tolol amat untuk memahami kalimat-kalimat berbahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.